Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Perkenalkan, nama saya Fari Haridi Budi Kurnia, NIM 18163 dari kelas 6B di mata kuliah Hukum Kapita Selekta Hukum Islam yang diampu oleh Pak Sudiro PSH-LLM. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan hukum bank ASI dan bayi tabung menurut perspektif hukum Islam. Di sini saya akan membahas dari beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu definisi bank ASI menurut perspektif hukum. Yang kedua ada kaitannya bank ASI dengan rodaah dalam perspektif hukum. Yang ketiga, bagaimana jual beli dari bank ASI menurut pandangan hukum Islam. Yang keempat, ada pengertian dari bayi tabung dalam perspektif hukum Islam. Yang kelima, ada penggolongan dari jenis-jenis bayi tabung dilihat dari hukum Islam. Yang terakhir ada hukum dari bayi tabung menurut pandangan hukum Islam. Yang langsung saja kita pembahasan yang pertama terkait dengan pengertian bank air susu ibu. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa air susu ibu yang biasa kita sebut ASI merupakan bagian yang mengalir dari anggota tubuh manusia dan merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi manusia di mana dengan adanya ASI tersebut dapat memperoleh gizi bagi seorang bayi. Selanjutnya, pengertian dari bank ASI sendiri yaitu wadah, tempat, ruang penyimpanan, dan penyalur ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang sedang menyusui yang tidak dapat memberikan ASI-nya secara eksklusif kepada seorang bayi. Selanjutnya ada kaitan bank air susu ibu atau ASI dengan rodaah, yaitu pembahasan yang kedua. Di sini ada beberapa poin yang kita akan kupas. Yang pertama ada pengertian rodaah atau ar-rodaah yang artinya persesusuan secara etimologis, yaitu nama ucapan dari seorang ibu secara mutlak. Di sini persesusuan menurut terminologi atau secara istilah merupakan suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan dirinya sampai dalam perut anak kecil. Di sini ada berbeda pandangan terkait dengan mendefinisikan ar-rodaah atau susuan menurut Hanafi maupun dari menurut Maliki. Nah, untuk beberapa pandangan dari pendapat ulama tersebut, perbedaannya diantaranya yaitu batasan umur. Mayoritas ulama mengatakan bahwa batasan umur yaitu seorang bayi berumur 2 tahun ke bawah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya persesusuan yang menjadikan seorang mahram terjadi karena lapar. Nah, di sini juga berbeda pandangan terkait dengan tata cara menyusu yang dapat mengharamkan untuk dinikahkan. Nah, di sini mayoritas menyampaikan bahwa sampainya air susu tersebut ke dalam bayi sehingga membentuk daging dan tulang baik secara langsung maupun melalui alat bantu seperti dari botol dan sebagainya. Di sini dasar hukum dari al-rodaah atau persesusuan di dalam Quran surat An-Nisa maupun di Quran surat Al-Baqarah ayat 233 maupun An-Nisa ayat 23. Dan di sini dijelaskan di Al-Baqarah selama 2 tahun penuh untuk menyempurnakan persesusuan. Nah, di Quran surat An-Nisa ayat 23 juga dijelaskan bagaimana diharamkan atas kamu terkait dengan ibu-ibumu dan sebagainya sampai saudara perempuan sepersusuan. Jadi dijelaskan pula haram hukumnya untuk dinikahi. Terkait dengan sunnah Rasulullah juga ini menjelaskan bahwa haram pernikahan melihat, kholwat, dan berhubungan dengan pasangan. Selain itu tidak termasuk seperti warisan, kewajiban memberi nafkah dan memerdekakan budak dan hal-hal yang berhubungan dengan nasab atau hubungan darah hingga hukum mahram dan sebagainya disebabkan melihat pada orang yang menyusui. Nah, di situ ya perbedaannya. Selanjutnya ada rukun dan syarat rodaah. Rukunnya yang pertama ada anak yang menyusui, wanita yang menyusui, dan yang terakhir ada air susu ibu tentunya. Terkait dengan syarat-syarat yang menyebabkan halal atau haram dari nikah, yaitu air susu harus berasal dari seorang manusia. Yang kedua, air susu itu masuk ke dalam kerongkongan anak baik melalui isapan secara langsung maupun alat bantu seperti botol dan sebagainya. Nah, yang ketiga menurut mayoritas ulama juga dalam penyusuan
yang dilakukan melalui mulut karena bersifat mengenyangkan gitu ya. Jadi ada syarat-syarat yang menghalalkan atau mengharamkan dari nikah. Selanjutnya hukum jual beli air susu ibu atau ASI. Yang pertama itu dibolehkannya menjual, maupun yang kedua ada tidak dibolehkannya menjual. Alasan yang tidak dibolehkan karena menyebabkan tercampurnya nasab. Nah, susuannya yang diharamkan bisa jadi dengan sampainya susu ke perut bayi tersebut. Nah, alasan yang kedua terkait dengan dibolehkannya jual beli, ya ini dalam alasannya karena susuan yang diharamkan adalah jika dia menyusui secara langsung dengan cara menghisap langsung pada perempuan yang menyusui, sebagaimana seorang bayi pada umumnya. Nah, di Bank ASI sendiri, ASI-nya sudah dikemas sedemikian rupa sehingga tidak secara langsung. Begitu terkait dengan pembahasan Bank ASI. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan bayi tabung. Ini merupakan terjemahan dari artificial insemination. Dari artificial artinya buatan, insemination artinya penyimpanan. Dalam bahasa Arab disebut at-talqihus sinai. Nah, di bahasa kedokteran disebut IVF atau in vitro fertilization, adalah sebuah upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam satu wadah khusus tanpa melalui hubungan seksual. Nah, di sini jenis-jenis bayi tabung sendiri ada 8 apabila ditinjau dari segi sperma dan ovum. Nah, di sini ada 8. Yang pertama, bayi tabung menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian ditransplantasikan ke rahim istri. Sampai yang ke-8, ada bayi tabung menggunakan sperma dan ovum dari pendonor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam ibu pengganti. Nah, ini di sini ada yang berkaitan dengan jenis-jenisnya. Yang kedua, menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, lalu embrionya dimasukkan ke dalam ibu pengganti, ada surrogate mother. Nah, yang ketiga, menggunakan sperma suami dan ovumnya dari pendonor lalu dimasukkan ke dalam rahim istri. Nah, yang keempat yaitu sperma dari pendonor, kemudian ovumnya berasal dari istri, dimasukkan ke dalam rahim istri. Yang kelima yaitu sperma dari pendonor, ovumnya berasal dari istri, kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu pengganti. Yang keenam ada menggunakan sperma dari suami, ovumnya berasal dari pendonor, kemudian dimasukkan ke dalam ibu pengganti. Nah, yang ketujuh menggunakan sperma dan ovum dari pendonor dan dimasukkan ke dalam rahim istri. Itu ada jenis-jenisnya. Bayi tabung ini secara garis besar bolehkannya akan praktik bayi tabung ini karena bagi suami dan suami istri yang sah disebabkan karena manfaatnya sangat besar karena kehidupan rumah tangganya yang menantikan kelahiran anaknya sebagai pelengkap di dalam keluarga kecilnya. Ini merupakan upaya untuk mewujudkan apa yang disunahkan oleh Islam, seperti diriwayatkan hadis riwayat Ahmad, menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan subur atau beranak, sebab sesungguhnya aku akan berbangga di hadapan para nabi dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat nanti. Nah, MUI juga mengeluarkan fatwa di tahun 1979, ada 4 keputusan bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, maka hukumnya sah atau boleh. Yang kedua, para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan kepada ibu pengganti atau rahim perempuan lainnya. Yang ketiga, bayi tabung dari sperma yang dilakukan dari suami istri dari suami yang telah meninggal dunia, hukumnya haram berdasarkan kaidah Azariyah karena menimbulkan masalah di kemudian hari terkait dengan nasab maupun dalam hal kewarisan. Yang keempat, bayi tabung dari sperma dan ovumnya yang tidak berasal dari suami istri yang sah, itu hukumnya juga haram karena statusnya sama dengan hubungan jinaan. Itu merupakan fatwa MUI. Dapat disimpulkan dari pembahasan kita kali ini, ada pengertian ASI dan pengertian Bank ASI sendiri, yaitu wadah, tempat, ruang penyimpanan penyalur ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak dapat secara langsung memberikan ASI kepada bayinya. Lalu ada perbedaan pandangan terkait dengan mendefinisikan susuan atau ar-roda'ah, yaitu ada dari batasan umur mayoritas 2 tahun, kemudian juga ada tata cara menyusui
yang membentuk daging dan tulang dari para ulama. Dasar hukumnya dari Bang Asis sendiri ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 233 dan Quran surat An-Nisa ayat 23 serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Hingga didapatkan rukun dan syarat dari Bang Asi, yaitu anak yang menyusui, wanita yang menyusui, dan ASI itu sendiri, serta syarat susuan yang diharamkan dan dihalalkan. Terdapat dua pandangan terkait dengan beli Bang ASI, yaitu diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya bayi tabung merupakan singkatan dari IFA atau dalam bahasa kedokterannya, yaitu suatu upaya memperoleh kehamilan dengan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus tanpa melalui hubungan seksual. Nah, di sini pengolongan jenis-jenis bayi tabung berdasarkan dari tinjau dari segi sel telur dan sel sperma di tempat embrionya ditransplantasikan, maka bayi tabung digolongkan menjadi 8 jenis bayi tabung. Itu dari presentasi saya terkait dengan hukum Bang Asi maupun hukum dari bayi tabung menurut dari pandangan atau perspektif hukum Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dalam pengucapan maupun tingkah laku. Saya Faryadi Budi Kurnia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.